Welcome to my channel. Tuhan Yesus memberkati. Bahwa kami ke tahta kasih karunia itu, izinkan kami duduk di dalam hadirat Allah. Seperti seorang anak kecil yang kau gendong, seperti seorang ayah taruh anak di pundaknya. Kami bisa melihat lebih tinggi, lebih jauh, lebih jelas, lebih nyata. Kami ingin mengenal, mengerti isi hati kehendak-Mu Bapa. Atas kami dalam hidup ini, kami mau menemukan tujuan-tujuan Allah di dalam aktivitas kami sehari-hari. Tolong kami untuk bisa menangkap sinyal-sinyal Tuhan, dan bantu kami untuk bisa mengerti rencana-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak tahu segala sesuatu, bantu kami merasakan bahwa rancangan-Mu indah. Bapa, I love You with all my heart. And I know this church loves You with all their hearts. Ku tahu Tuhan, gereja ini mengasihi-Mu dengan segenap hati. Kami mau belajar, bantu hamba-Mu untuk bisa bicara tentang putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamatku. Beri kemampuan, sembunyikan di balik salib-Mu, Roh Kudus yang berbicara dan beracara pada kami. Kami mau terima visi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Silakan duduk. Saya seharian mengajarkan salah satu kitab terindah di Alkitab yang paling sulit untuk dimengerti. Kitab Pengkhotbah, salah satu kitab hikmat di samping Amsal dan lainnya. Kita bawa catatan, boleh nyalakan HP-nya kalau untuk mencatat ya, bukan untuk lihat yang lainnya. Saya hanya bisa selesaikan 2 pasal seharian. Coba bayangkan betapa dalamnya firman-firman ini. Topik-topiknya semua ada tertera di depan. Tolong Anda kejar di mana Anda ketinggalan. Kebaktian-kebaktian sebelumnya ada pewahyuan baru. Seperti hati ini, setiap urat, setiap nadinya dibuka lebar. Sehingga kita bisa mengerti kehidupan dari sudut pandang ilahi. Penting sekali, ada banyak aplikasi, tetapi lebih dari itu adalah kedalaman pewahyuan yang perlu Anda terima, mesti didengarkan. Termasuk yang online, termasuk yang streaming semuanya, ibadah 1-4 tadi, please dengarkan satu persatu. Kebaktian terakhir ini, saya tunjukkan judulnya, tahukah untuk apa kita bekerja begitu keras? Kita perlu bertanya, sebuah pertanyaan yang penting, bukan pertanyaan terbesar. Pertanyaan terbesar, ibadah 1 tadi. Pertanyaan sama pentingnya dengan itu, karena itu yang menghabiskan waktu. Why do you work so hard? Sebenarnya kita kejar apa sih di dunia ini? Jangan sampai kita salah strategi, kecele nanti. Mari kita buka sama-sama di kitab Pengkhotbah, ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat 18-26, cukup panjang, saya bacakan dulu. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari, kata Salomo. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripayah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripayah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripayah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Baca kitab Pengkhotbah itu bisa stres loh. Isinya pesimis. Tapi ini bagus. Karena justru karena itu kita bisa positif. Kitab Pengkhotbah ini pakai cara yang terbalik, reverse psychology atau psikologi
yang terbalik. Dia jelaskan dari hal-hal yang negatif, dari kesia-siaan, agar supaya kita hidupnya bermakna dan punya strategi yang berhasil. Dia tunjukkan yang salah mana supaya kita jangan ke sana. Ditulis oleh seorang raja di Yerusalem, putra Daud, tiada lain tiada bukan Raja Sulaiman, atau dalam bahasa Alkitab Salomo the King. Ya, Solomon. Raja Salomo ini menjadi tumbal salah satu daripada tema khotbah saya tadi. Dia itu menjadi rumah percontohan. Hampir gagal total. Tetapi di akhir hayatnya Tuhan beri kesempatan 1 di antara 1 miliar orang. Dia bisa kembali ke jalan yang benar. Kitab Pengkhotbah adalah kitab pertobatan beliau. Ditulis jauh sesudah Amsal. Tentunya jauh sesudah Kidung Agung, itu kitab pernikahannya. Raja Salomo ini menuliskan satu buku di akhir hayatnya, namanya Pengkhotbah. Dan dia mempertanyakan satu hal. Untuk apa ya semua jeripaya, apa yang dia bangun? Meskipun dia sukses sekali, berhasil, menurut saya tidak ada satupun konglomerat. Semua konglomerat diikat, dibundel-bundel pun gak ada satupun yang mendekati sama dia, itu kumpulan. Ini orang luar biasa suksesnya. Tapi di ujung hayatnya dia berkata, untuk apa ya? What for? Saya tunjukkan apa yang membuat hidupnya frustrasi. Seolah-olah kitab Pengkhotbah ini diizinkan Tuhan back from the future. Seperti ada orang yang sudah maju di depan kita dan gagal hidupnya. Lalu dia kembali memberitahu, guys, salah arah. Itu kitab Pengkhotbah. Dan pertanyaan pertama waktu dia back from the future, our future, meskipun ini hidupnya di masa lalu, ini ribuan tahun yang lalu. Tapi dia ini, di mana dia berada zaman itu yang kita semua bermimpi ingin tuju. Mau kaya kan? Siapa sini mau 1000 istrinya? Itu Raja Sulaiman. Hidup percintaan tidak ada batasnya. Gua suka, maka punya gua. Ini orang tidak tahan nafsu. Pokoknya dia baginda, mau apa dapat dia. Entertainment, salah satu ibadah saya jelaskan tentang hiburan. Oh, ini orang top of the line-nya sebelum zaman teknologi. Dagang sukses, aduh sudahlah jangan dilawan. Tapi dia kembali mempertanyakan, semua yang kuusahakan ternyata berujung hampa. Di luar Allah. Karena Salomo sempat murtad. Ingat ceritanya, sedikit saya kasih background check, background story maksudnya. Di kitab Raja-Raja setelah dia menggantikan Daud, dia masih baik. Dia membangun bait suci, lalu dia bangun istananya. Selesai tuh, bait Allah dulu. Lalu setelah itu, presidential palace-nya. Gak lama setelah itu, dia mulai melanggar firman Tuhan. Tuhan bilang, jangan simpen banyak kuda, karena kuda itu bisa menjadi iman raja. Raja harus bergantung pada Allah, bukan kekuatan perang. Bahkan ada satu kota khusus untuk koleksi kuda. Tuhan udah bilang kamu jangan kawin banyak, jangan punya harem, jangan punya gundik-gundik. Istri itu yang sah. 1000 lagi. Lalu setelah itu dia jatuh dalam penyembahan berhala. Istrinya menyeret dia untuk worship demons atau untuk menyembah yang bukan Tuhan. Mulailah dia jatuh, terpuruk. Masih jaya, kerajaannya masih utuh. Tapi setelah dia mati, kerajaan itu terbelah. Dan waktu sebelum dia meninggal dunia, dia sempat bertobat. Gak tahu itu berapa tahun kali, bukan berapa bulan. Di masa tuanya, dia menulis kitab Pengkhotbah. Dia bertanya, untuk apa ya aku bekerja sekeras ini? Kumpulkan perlahan-lahan. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari, ayat 18. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jeripaya dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Ayat 18-19 sangat janggal. Kok bisa dia nggak tahu suksesornya atau penerusnya? Kok bisa?
Ngapain frustrasi jikalau dia mempersiapkan pengganti? Dia berkata, siapa yang tahu orang itu berhikmat atau enggak? Masa dia tidak kenal anak sendiri? Anak dia pasti nggak cuma 1-2, istri aja 1000. Satu istri dapat 1 anak aja sudah 1000 anaknya. Ini bapak segala bangsa. Agak ngawur tapi bukan dari perjanjian Allah. Kok bisa dia nggak kenal anak-anaknya itu gimana? Siapa mengetahui? Hei Salomo, sebagai ayah lu harus tahu. Sebagai pemimpin perusahaan sudah harus mempersiapkan. Gimana sih? Salomo menyadarinya agak terlambat, hampir di akhir hayat. Dia baru menyadari bahwa dia belum mempersiapkan penerus. Itu bahaya loh. Yesus anak Allah aja di awal-awal pelayanannya, ketika dia kembali ke Galilea setelah dicobai 40 hari dan tentunya sesudah dibaptis di Sungai Yordan, Yesus minggu ke-1 memulai public ministry. What did he do? Apa yang dia lakukan? Dia memilih 12 murid atau 12 rasulnya. Dan dia mendidik mereka. 12 itu pun yang dia persiapkan bukan kegagalan Yesus, tapi pilihan pribadi Yudas Iskariot gugur. Apa yang Yesus lakukan? Strategi Yesus selalu tepat. Dia itu jalan kebenaran. Mau nyontoh itu nyontoh Tuhan. Kepemimpinan, jadi ayah, jadi ibu, jadi orang tua. Kita harus contoh Tuhan. Jadi gembala, jadi pemimpin rohani. Minggu pertama Yesus langsung siapkan penerus. Salomo nyantai aja, playboy. Makanya gak punya waktu untuk anak-anaknya ngemong atau mengayomi istri 1000. Sebenarnya istrinya 1 di mata Allah. Kidung Agung itu, gadis Sunem itu. Tadi saya ceritakan nasib mereka, kemungkinan seperti apa. Karena Alkitab tidak mencatat, tapi saya spekulasi, asumsi. Paling-paling nanti dugaan saya tidak jauh, jatuh terlalu jauh daripada realita yang terjadi. Meskipun kita tidak punya bukti. Dengarkan aja ibadah-ibadah sebelumnya. Gadis Sunem itu adalah istri sah. Selingkuhannya 999. Yang dia sebut istri tanda tangan catatan sipil sungguhan itu sampai 700 itu betul-betul tak ada status. Ya gak bisa lah ngurus anak lah. Gak bisa ngurus kerajaan Allah. Dia hidupnya kayak gitu. Makanya dia gak kenal anaknya. When your life is too happy with success, termasuk kalau Anda berhasil dalam kerjaan, jangan happy ya. Itu nggak akan garansi apa-apa, karena Anda bisa kehilangan semua yang Anda tabung dalam waktu sehari kalau penerusmu salah. Belajar dari Yesus, minggu pertama langsung pilih 12 murid. Dia didik secara personally, pribadi. Apakah kita mempersiapkan penerus kita? Penerus itu tidak harus meneruskan perusahaan, pelayanan, nggak harus. Penerus artinya legacy, your legacy. Anda punya legenda hidup itu bukan di tangan, bukan tidak ada di dalam barang atau apa yang bisa Anda beli, tapi di dalam bejana tanah alias di dalam orang. Sudahkah Anda dan saya mempertanggungjawabkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita empower, untuk kita lengkapi, untuk kita didik, misalnya seperti anak-anak kita? Sudahkah kita mempersiapkan mereka? Kadang-kadang kita sebagai orang tua gak ngerti kenapa kita kerja begitu keras. Kalau ditanya semua demi anak, tapi anak gak pernah diurusi. Dia kerjanya seputar untuk anak, bukan untuk anaknya. Saya selalu punya satu prinsip dalam hidup ini, yang lain saya anggap mitos. Anak kalau kita didik dengan benar, bahkan gak perlu uang papa mamanya, percayalah saya. Kasih mereka 14 tahun seperti Yakub, 7 tahun kerja untuk Laban, plus 7 lagi, kasih dia 14 tahun. Anak mulai kerja umur 22 juga gak terlambat setelah dia lulus kuliah. 20 tahun lagi dia masih umur 40, life begins at 40. Anakmu gak perlu uangmu. Kalau Anda didik dengan benar, kalau Anda taruh, kalau Anda investasikan hidup kepadanya, didik dia dalam takut akan Allah, bahkan tidak perlu your money, mereka bisa cari sendiri. Umur 40, mereka bisa jadi orang yang sangat berhasil, orang kaya baru. Tapi tidak punya mentalitas OKB.
Jadi banyak orang itu kerja mati-matian, terus terang saya beritahu. Katanya untuk anak, tapi anak tidak pernah diurusi, anak tidak pernah dididik. Katanya semua untuk anak. Belajar dari Salomo, salah strategi dia. Ujung-ujung gigi jari, dia frustrasi. Siapa tahu katanya, siapa yang mengetahui anakku itu bodoh atau berhikmat? Siapa yang tahu? Ini pertanyaan gak harus ditanyakan kalau orang itu punya persiapan. Salomo, kamu profesional dalam segala hal, kecuali hal yang terpenting. Lucu gak? Semua profesional kecuali the most important thing. Yesus berkata gini, ini level 2. Level pertama adalah sorga. Buat apa kau memperoleh seluruh dunia tetapi nyawamu masuk neraka? Markus kan berkata gitu, buat apa kau memperoleh seluruh bumi tapi kehilangan nyawa? Level 2-nya di sini, buat apa hidupmu sukses setengah mati? Anakmu nggak tahu di mana. Lucu ya. Salomo berkata ayat 19, dan siapakah yang mengetahui apakah orang ini berhikmat atau bodoh? Lu harus tahu. Hai Salomo, kamu harusnya tahu. Jangan kamu cuci tangan begitu, seolah-olah jadi korban. You see what you sow, you reap. What you don't sow, you don't reap. Apa yang kau tabur, kau tuai. Yang kau tidak tabur, ya enggak kau tuai. Ini ayat 19 keluar dari mulut seseorang yang telah lalai dan tidak menuai. Akibat dia memang tidak menabur di dalam diri putranya. Wong anak ada 1000. Saya tidak ada catatannya berapa. Tapi kalau istrinya masak 1-2 mandul. Kalau zaman dulu itu kan, oh McDonald had a farm. Iya yo. Zaman dulu itu orang kalau punya anak itu bisa sampai belasan. Gak usah jauh-jauh. Mak engkong kita aja begitu. Anak 7, anak 8. Anak dia itu berapa ribu. Itu anak yang sah, yang gak sah. Wih, kok bisa kamu gak tahu peternakan anakmu gitu. Kok bisa dari semua itu kau pilih Rehabeam itu bahasa Jawa Tengah kepiye my friend? Why Rehabeam? What did you see in him? Kamu lihat apa di dalam diri Rehabeam itu? Coba kalian baca, Anda baca coba Bapak Ibu Saudara nanti ya kalau pulang ke rumah. Rehabeam itu suka dugem sama teman-temannya, nggak ditulisnya clubbing sih. Cuman waktu dia cari nasihat ketika dia akhirnya menggantikan papa jadi raja, dia dijadikan guyonan, dijadikan dagelan tuh pemerintahan. Tanyanya bukan sama penasihat-penasihat yang berhikmat, orang-orang yang sudah membuktikan ikut ayahnya sekian lama. Tanyanya sama teman-teman bandelnya, sama teman-teman dugemnya. Dia tanya, menurut lu orang gimana hadapi rakyat yang sedang mengeluhkan pekerjaan berat? Beritahu aja sama mereka, papa aku cambuk kamu pakai ini, aku cambuk kamu kelingking jari kecilku aja bisa membuat kamu robek tuh pinggang. Wah, koboyan. Ya nggak salah lah. Dia tanya sama teman-teman, orang-orang sesama sebaya yang memang party boy semua. Aduh Salomo, hampir nyaris kau berhasil. Tapi di zaman anaknya, sadarkah Anda? Dalam satu hari, in just one day, Salomo kehilangan 10/12 dari kerajaannya. Salomo udah mati, semua dia bangun pelan-pelan, hancurnya di penerusnya. Proses seminggu kurang lebih kalau saya baca di kitab Raja-Raja, gimana mereka tektokan, rakyat datang, kan perlu didengar dulu. Lalu setelah itu dibicarakan di parlemen, lalu habis itu sampai ke raja segalanya. Kalau saya hitung kurang lebih roughly, prosesnya 1 minggu, tapi dibutuhkan cuma satu momen arogan anaknya. Hancur semuanya dan mereka berkata, biarkan rumah Daud take care dirinya. 10 suku sisa 2, Benyamin dan Yehuda yang tinggal sama Rehabeam. Yang lainnya, Efraim yang utara, yang gede-gede semuanya, bye-bye. Itu Salomo kalau tahu, sekalipun dia jadi mayat kalau bisa, dia pasti bangkit jadi zombie dan gigit anaknya. Papa kerja keras-keras. Prosesnya 1 minggu, tapi di mulutmu cuma 1 hari, 1 kalimat, amblas. Di mana kesalahan Salomo? Untuk yang terpenting dia tidak siapkan. Untuk yang percuma dia berfoya-foya. Menurut saya salah strategi. Makanya dia di ayat 16, 18,
Dia mengeluh, aku membenci segala usaha yang kulakukan. He did not die a happy man. Dia nak mati sebagai orang yang happy. Fulfilled, yang puas batinnya. Sebagai orang yang sukses. Menurut saya Salomo adalah kegagalan besar. Tapi untungnya dia masih sisakan kitab pengakuan. Confessionnya itu kitab pengkhotbah. Kita belajar sesuatu dari Sulaiman. Makanya saya sebut dia tumbal. Untuk kita. Dia ditumbalkan supaya jadi pelajaran berharga. Orang yang pandai dan pintar tidak ulangi kesalahan orang lain. Tapi orang yang bebal, kalau kita sudah tahu Salomo gitu, kita masih ngotot ke situ, ya sudah. Paling nanti kita tidak sekaya dia, tidak seberhasil dia. Kayanya tanggung tapi banyak gaya. Nanti justru kita sama nanti ujungnya, getahnya sama dengan yang Salomo rasa. Kalau saya sih mau belajar jadi orang berhikmat. Saya nggak usah alami itu, saya nggak usah kejar yang salah. Saya jangan kita mengejar dunia demi kenikmatan pribadi. Kita harus punya visi yang lebih tinggi. Salomo mengajari kita, jangan salah arah, jangan salah strategi. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Bukankah harusnya sukacita dia tinggalkan warisan? Tapi dia mengeluh karena dia tidak kenal anaknya. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Saya curiga kalau Rehabeam adalah kandidat terbaik. Jadi kandidat terbaik aja modelnya gitu. Betapa jatuhnya ya. Daud sampai ke Salomo upgrade. Kecuali Salomo murtad ya itu lain cerita. Itu pilihan pribadi. Tapi Daud ke Salomo itu upgrade. Hiram temannya papanya. Salomo aja panggil uncle kok, panggil om. Memuji dia. Diberkatilah Daud oleh Allah Israel karena punya keturunan sebijaksana kamu. Wow. Upgrade. Karena Daud hatinya berkenan, sekalipun dia pernah salah, sekali dua kali dalam hidupnya dia bertobat sungguh-sungguh, dia menabur terus ke arah Kristus. Dia bangkit. Sampai ke Salomo. Daud mempersiapkan soalnya, bahkan disiapkan materialnya untuk bangun bait suci. Malah dikasih bisik-bisik di telinganya. Daud sangat tahu anak-anaknya, sekalipun kadang-kadang Daud tidak tegas. Daud bukan contoh ayah terbaik atau ayah teladan. Soal Absalom kita tahu ceritanya, soal Amnon memperkosa Tamar. Ya, Daud kan, Amnon memperkosa Tamar, anak sulung Daud memperkosa saudari perempuannya dari mama yang beda. Makanya berikan pada kami istri kami secukupnya. 2 istri, punya banyak laki-laki dalam hidupmu, itu kacau balau di keluarga, tidak ada berkat Allah. Peduli amat kalau dia Daud atau Nabi. Kalau kita melanggar gravitasi, jatuh dari tingkat 7, ceplok di bawah situ. Jangan kau langgar hukum Allah. Tak peduli apapun status pelayananmu dan pengenalanmu akan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, setialah kepada pasanganmu, selingkuh tidak pernah mendatangkan kebaikan, apalagi 1000, gak ada satupun benihnya kudus, gak ada satupun bibit unggul di dalam rumah tangga Salomo. The best of the best to Rehabeam, which is the worst. Yang terburuk. Gak ada berkat Allah. Tapi Daud, kita tahu kan ceritanya, Amnon memperkosa Tamar, Absalom kakaknya gak terima. Akhirnya Absalom bunuh Amnon. Tapi Daud minimal tahu anak-anaknya. Dan di akhir hayatnya dia panggil Salomo. Dia jadikan Salomo menjadi penggantinya. Lalu Daud ada kasih dia, jangan, nanti kamu sama Simei harus begini. Kamu sama Yoab harus begitu. Kamu jangan lupa ya berbuat baik kepada Barzilai. Waktu aku sedang terusir gara-gara kakakmu Absalom. Dia itu yang temui aku di pinggir jurang dan memberi aku penghiburan dan bahkan kasih aku dukungan, kasih aku roti, kasih aku makan. Pengikut-pengikut waktu itu para jenderal dikasih minum sehingga tidak kehausan. Kamu jangan lupa dia. Daud itu paling tidak ya, kita harus kasih dia satu kredit. Kita harus memuji dia. Dia itu berusaha memperbaiki kesalahannya. Dulu dia cuek sebagai papa, pada akhir-akhir hayatnya dia sungguh-sungguh mencurahkan segala sesuatu yang dia tahu kepada Salomo yang akan mewarisi tahtanya. Salomo do nothing, tidak lakukan apa-apa. Salomo itu dia bekerja begitu keras, tapi dia tidak mempersiapkan keturunannya. Dia tidak mempersiapkan anak muda di rumahnya. Dia tidak mempersiapkan kaula muda di dalam generasinya, di dalam kerajaannya. Dia tidak mempersiapkan apa-apa. Ini juga lah kesalahan yang dilakukan oleh gereja-gereja di Korea. Tapi ini kesalahan bukan Korea Indonesia. Di setiap rumah, khususnya di rumah orang-orang yang sukses karirnya, biasanya anak-anaknya kecolongan.
Karena itu jangan minder kalau kita merasa kita bukan orang kaya. Justru kita tahu aset kita satu-satunya ya anak-anak kita. Justru kalau orang itu kaya, punya segalanya, itu biasanya lupa. Karena dia merasa duit udah cukup. Dan bahkan dia merasa bahwa uang itu juga untuk anaknya. Tapi dia tidak sama sekali pernah mempersiapkan keturunannya. Jadi sebenarnya keluarga yang merasa dirinya miskin, jangan minder. Anda justru harus lari kencang. Betul sekali pemikiranmu, anakmu asetmu. It's true, go! Makanya lihat mentalitasnya anak orang kaya kalau tidak dipersiapkan. Tidak sekuat anak orang miskin. Anda lihat coba lihat sekarang generasi sekarang ini. Coba lihat, zaman papa mama kita, itu semuanya pendobrak. Mereka dari desa, dari dusun mana datang, mempertaruhkan dirinya di kota besar. Kerja itu range-nya banyak, nggak ada perkantoran, nggak apa-apa. Kuli barang, meracang, tidak ada yang namanya malu. Anak sekarang kalau dijemput dengan mobil yang kurang bagus, kalau keluarganya itu gimana? Apalagi kalau sekolahnya jor-joran, malu, tolong drop aku berapa meter dari sekolah. Dulu, naik yang namanya truk bersama dengan sapi pun jadi untuk keluar kota dapat kerja. Makanya sekarang kalau Anda lihat, banyak orang-orang yang di atas sana itu bukan generasi, bukan Gen Z. Bukan generasi yang sekarang kita tahu. Generasi di atas ini, generasi saya pun banyak yang gak jadi. Generasi atas lagi itu loh, pendobrak, nothing. Orang berhasil generasi satu. Kalau Anda lihat, ini dari situ, humble beginning semuanya. Ada dari kampung nelayan, ada dari kampung mana. Gak semua jadi konglomerat. Tapi semua jadi orang-orang yang punya pekerjaan. Orang-orang yang punya pegangan dalam hidup ini. Kalau Anda lihat, jangan kau minder. Allah masih terus melakukan kasus pertama dalam keluarga-keluarga. Dan mengangkat anakmu. Jikalau Anda merasa keluargamu biasa. Warning untuk orang-orang yang merasa punya segala-galanya. Anakmu akan jadi stroberi. Hacing, kepencet langsung mencrot. Dikit-dikit akan healing. Dikit-sedikit dibilang orang, healing dulu. Healing terus, healing keliling. 7 keliling tidak pernah menghasilkan apa-apa. Be careful, karena itu tidak perlu orang yang merasa miskin harta minder dari mereka yang kaya. Yang kaya juga tidak boleh sombong. Pakai mentalitas miskinmu. Beritahu sama anakmu, papamu yang kaya, kamu miskin tahu. Itu uangku. Begitu, kalau Anda mau menciptakan generasi orang kaya lama seterusnya, Anda harus kasih mentalitas baru. Penerus itu harus kau sengaja. Karena itu orang kaya, orang miskin bagi Tuhan sama saja. Cara Anda mendidik putra-putri Anda. Itu yang menentukan takut akan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dorong Anda. Kalau kita merasa tidak punya apa-apa, jangan kau iri. Sebab kalau kita merasa kita yang terkemudian, kita masih punya kesempatan. Di dalam dunia, di dalam zaman anak cucu kita. Yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Tapi kita yang terdahulu harus jaga hati. Kita juga harus mempersiapkan diri. Dan mempersiapkan orang-orang setelah kita. Mau tahu kenapa? Biar yang terdahulu tetap terdahulu. Saya tidak pernah mendoakan agar orang lain jatuh. Saya tidak pernah mendoakan agar orang yang sudah sukses, dia akhirnya jadi bangkrut. Tidak pernah. Kenapa sih dunia ini perlu ekonomi? Kalau secara materi ya, kenapa kita harus mengharapkan seseorang itu pocan? Kenapa kita harus mengharapkan seseorang itu broke? Seseorang itu bangkrut? Why? We need more. Kita perlu lowongan pekerjaan. Kita butuh banyak devisa negara-negara. Kita butuh banyak dermawan. Saya tidak pernah mendoakan orang lain itu jatuh. Kenapa kita tidak doakan orang lain yang biasa diangkat sama Tuhan? Orang lain jatuh diangkat oleh bangkit kembali. Karena itu orang-orang yang terkemudian, yang merasa dirinya terbelakang secara ekonomi. Jangan kita gigit jari. Run my friend. Justru kalau Anda bukan kelinci, kalau ada kura-kura, jangan tertidur. Pengkhotbah katakan, janganlah kau biarkan dirimu terlelap. Taburkan di samudra 7 bagian, kau tidak tahu mana yang berhasil. Jangan biarkan tanganmu istirahat. Lakukan ini, lakukan itu, karena kau tidak tahu yang mana yang akan menghasilkan, yang ini atau yang itu. Run my friend. Run. Saya dengar ceritanya papa saya, ayah saya. Kerja dari kota ke kota, ngelesi juga, nguli juga. Untuk sekolahkan kami, anak-anaknya, sampai kami. Saya masih ingat papa saya. Papa saya jangankan naik mobil. Yang saya maksudkan tadi naik truknya sapi itu mungkin ayahku sendiri dulu. Tapi papa saya punya visi.
Dari waktu saya kecil, 3 anak, tidak ada yang boleh naik motor. Papa saya naik Vespa. Papa saya kan sekolahkan, lalu korsleting terjadi, saya kena sakit. Harus jual semuanya, punya rumah akhirnya tabung sendiri. Dijual, ngontrak lagi. Punya mobil Kingswood dulu, kebanggaan. Mobil Eropa atau Amerika? Amerika. Dijual, beli Vespa, kami berempat, adik terlalu kecil di rumah. Naik sandal saya jatuh. Bapak saya punya visi, no, anakku akan sekolah semua di luar negeri. Anakku tidak akan ada yang naik motor, bapak saya sendiri naik motor. Karena mungkin dia tahu, papa saya tahu kalau saya naik motor mungkin saya ugal-ugalan. Udah bisa baca nih putranya. Semua. Bukan berarti yang naik motor salah. Orang bisa mulai biasa punya visi tinggi. Anda akan beda akhirnya. Tapi daripada orang yang berkata aku punya segalanya kok, jatuh malahan. Kita melihat bukan OKB, OMB, orang miskin baru akan tercipta, generasi-generasi berikutnya dari keluarga kaya yang lama. Saya mau bicara tentang materi dulu, bahwa tidak ada alasan untuk kita sombong, tidak ada alasan untuk kita minder. Saya ceritain tentang Salomo, dalam satu hari, dia kehilangan 10/12 dari kerajaannya. Di tangan siapa? Di tangan Rehabeam yang silly, the foolish Rehoboam. Rehoboam yang bodoh sekali. Dalam satu hari, setengah kerajaan, hilang di meja judi. Satu hari. Prosesnya 1 minggu, cuma 1 kalimat arogan. Habislah setengah. Waktu saya baca tentang Salomo, he may have been, pernah suatu hari dia the greatest king. Waktu dia mati, his kingdom became small. Bapak ibu saudara, makanya di dalam pengkhotbah dikatakan, akhir sesuatu itu lebih baik daripada permulaannya. Saya mau dorong setiap kita di sini yang punya segala-galanya, atau minimal yang merasa punya segala-galanya, please, jangan lengah. Kalau Anda adalah market leader, toko Anda di luar sana itu paling rame, jangan lengah, terus berbenah. Tidak ada leader forever kalau Anda tertidur pulas. Tapi kalau Anda merasa terbelakang, kenapa meratapi? Meratapi tidak menambah sehasta sama dengan kekhawatiran. Kalau Anda merasa Anda berada di belakang, miliki mentalitas Yosua. Aku masih punya tanah Kanaanku. Tuhan, aku persembahkan hidupku. Aku tidak punya banyak 5 roti 2 ikan, tapi sejujur-jujurnya aku taruh semua di tangan integritas Allah. Use me and use my family. Let's see how you end up. Dengan visi demikian. Amin Bapak Ibu Saudara. Tadi ibadah sebelumnya saya ada jelaskan, sekolah luar negeri, dalam negeri, 11-12. Semua tergantung pengemudinya. Semua tergantung anak mudanya. Ya, amin. Boleh saya terus? Tahukah untuk apa kita bekerja begitu keras? Percuma sia-sia kalau tidak kita persiapkan penerus. Dan tentunya yang salah itu bukan Salomo tidak bisa mendidik anaknya. Salomo kehilangan visi kerajaan sorga. At some point in his life, dia tidak lagi align dengan Tuhannya. Dia sudah tidak lagi hatinya itu connect dengan Allahnya. Nah di sini salahnya. Sebenarnya mendidik anak itu tidak perlu hikmat gimana. Yang penting kita itu tinggal pada pokok anggurnya. Yang penting kita itu punya hubungan dengan Tuhan dan melekat. Nah Salomo kehilangan itu di tahun berapa pemerintahannya. Kita lihat ayat 20. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Salomo kayaknya sudah punya firasat bahwa dia akan kehilangan segala-galanya. Dan dia tidak bisa melawan aging, tidak bisa melawan namanya usia. Salomo kerasa bahwa waktu dia membuat keputusan salah, berubah haluan dan menyembah berhala, dia tidak lagi ketika satu bait suci selesai dibangun, dia sudah tidak tanya lagi kehendak Allah what's next untuk dia atau untuk keluarganya. Lalu dia mulai hidupnya itu di luar firman, mulai foya-foya, dan dia merasa seluruh dunia miliknya, dan dia punya 1000 istri lagi. Pada saat itu Salomo menyadari bahwa keputusan salahnya itu ternyata dampaknya kekal, permanen. Gak berhenti sampai dia, anak-anaknya pun gak ikut Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melayani,
Kalau kita terlibat misi, kalau kita punya perjanjian Abraham, itu untuk Ishak dan Yakub. Saya selalu ingatkan, Philip saya selalu ingatkan diri sendiri, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena waktu saya melayani di ladang Tuhan, saya tidak hanya melakukan itu untuk saya. Anak-anak saya kan nyontoh. Setiap orang tua, ya, dan jikalau di sini ada yang bujangan belum menikah, kawin itu mudah, itu biologi saja. Tapi menikah itu berarti Anda tiba-tiba jadi pemimpin rumah tangga. It's important. Hanya orang yang cukup dewasa bisa take care dirinya, yang bisa meneruskan perjanjian. Karena itu, jangan mentang-mentang jatuh cinta anak-anak muda, langsung pacaran. Karena untuk bisa menjalin tali kasih, apalagi tali holy matrimony, kita itu sudah siap punya momongan. Karena itu, setiap orang-orang yang melayani Tuhan, dia tidak melakukan itu untuk dirinya. Saya ingatkan diri saya sendiri, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kenapa? Bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk ketiga anakku, dan juga untuk anak-anak rohani pula. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita di dalam ministry terjadi korsleting, kita mundur. Yang kita cabut bukan perjanjian dengan Allah Abraham saja, tapi dengan Allah Ishak dan Allah Yakub. Sadarkah Anda, Salomo menyesali hal itu? Aduh, tahu gitu. Waktu dia berpaling dan menyembah berhala, maka semua anak-anaknya pun tidak punya perjanjian dengan Allah. Meskipun setiap orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti ngefek. Pasti ngefek. Orang tua itu berdampak dalam hidup putra-putrinya, itu sudah tidak perlu ragu. Apa yang kita lakukan, tidak lakukan, katakan, tidak katakan, itu langsung influencing, langsung mempengaruhi anak-anak kita. Influencer di dunia ini, sosial media ada. Padahal semua orang tua itu influencer anak-anaknya. Tahukah Anda, saya dalam pelayanan atau dalam kehidupan, setiap kali saya digoda untuk putus asa, setiap kali saya digoda untuk mundur, untuk biasa-biasa, saya gak hanya mengingat diri sendiri, saya mengingat orang-orang di belakang saya, gerbong saya ini panjang. Kemarin pada waktu di retreat, anak-anak muda AOG, saya jelaskan sama mereka, kenapa saya gak berani 5 menit suam-suam kuku. Kalau saya 5 menit aja mundur dari Tuhan, mungkin ada 5.000 yang binasa di belakang saya. Gak percaya? Misalnya kalau sekarang saya merokok di depan Anda, kira-kira berapa yang hengkang dari gereja ini? You know, what you do and don't do affect other people too. Paham maksud saya, Bapak, Ibu, Saudara? Jadi, ketika perjanjianmu dengan Tuhan tidak kau pegang, engkau membahayakan perjanjian Tuhan dengan Ishak juga. Ini yang membuat Salomo sadar namun telat. Aduh, aku tidak melayani kerajaan sorga selama ini, dan anak-anakku udah terlanjur rusak. Bapak, Ibu, Saudara, berbahagialah anak-anak muda kita yang dari usia muda belia udah melayani Allah, udah menyadari panggilan. Bahkan hari ini ada expo edukasi pendidikan dalam negeri, luar negeri, di luar sana booth-boothnya. Anak-anak kita, anak-anak muda kita serbu AOG itu. Mereka mau tahu dengan hati yang membara karena visi didorong oleh gereja. Bersyukur. Dari muda mereka sudah mencari wajah Allah. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kali kita itu melayani Tuhan, ingatlah kita lakukan ini juga untuk orang-orang yang mengikuti kita. Dan Salomo hari itu dia kehilangan pegangannya. Karena dia sendiri tidak mengikut Tuhan. Jangan heran anak-anaknya pun tidak banyak atau tidak ada yang mengikut Tuhan. Yang paling ikut Tuhan, ya Rehabeam, modelnya begitu. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari? Dari keinginan hatinya, ayat 22, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia, dia sudah punya firasat. Malam dia tidur, aduh, semua yang kukumpulkan, semua berakhir seperti apa? Aku tidak punya kendali lagi. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Saya kasih beberapa poin dulu untuk memulai
Ada 3 poin saja yang bisa menjadi rangkuman, tapi sebelum saya baca tentang makan, minum, dan bersenang-senang, saya kasih dulu poin-poin intinya. Nomor 1, untuk apa kita, ya kan tahukah untuk apa kita bekerja keras? Pastikan dulu you're aligning with God, with God's kingdom. Anda paralel dengan kerajaan Allah. Bekerjalah untuk upah di sorga. Sebab kita tidak bawa apa-apa waktu meninggal dunia. Pastikan hidupmu tidak sia-sia. Sebelum bicara soal penerus, pastikan kita juga ikut Tuhan Yesus. Anda tidak bisa suruh orang lain lakukan apa yang Anda tidak lakukan. Anda tidak bisa suruh orang lain lakukan apa yang Anda tidak teladankan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kalau kita mau betul-betul melihat kerja keras kita berujung tidak sia-sia, kita jangan terputus sama Tuhan Yesus. Dan sebelum apapun godaan untuk menjauhkanmu dari Tuhan, don't think for yourself only. Jangan memikirkan diri sendiri. Pikirkan orang lain juga. Untuk setiap papa mama yang mudah kepahitan dalam pelayanan, mikir lagi. Don't do it for your children. Selama anakmu terbuat dari daging dan darah bisa kepahitan juga, don't do it my friend. Karena pepatah bahasa Indonesia ini bukan firman, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dalam dunia medis ada yang namanya second hand smoking. Dia gak pernah merokok, menghisap pun gak pernah, tapi terus dapat asapnya. Sini gak apa-apa, paling batu-batu aja. Yang mengisap asapnya kena kanker paru-paru. Karena kalau orang lagi ngisap di sini, dia kan gak masukkan semuanya, dia keluarkan. Tapi orang yang mulutnya gak main, kan hidungnya menghisap. Itu asap masuk ke sini, yang situ difilter, dikeluarkan. Yang di sebelah sini dihirup mentah-mentah tanpa dia tahu. Sekali 2 kali gak apa-apa. 10-20 tahun. Yang rokok fine thank you. Yang menghisap kanker paru-paru. Anda harus tahu loh ya, kepahitan di sini bisa berakhir di sebelah sini. Dia berhenti mengikut Tuhan. Malas-malasan di sebelah sini, di sana bisa menjadi alasan 1001 untuk tidak mau melayani Kristus. Ingat, second hand smoker. Anakmu melihat. Karena itu poin ke-1 ini, ingatlah, bukan demi anak, demi Yesus dan demi dirimu. Bekerjalah untuk upah di sorga, sebab kita tidak membawa apa-apa waktu meninggal dunia. Jangan mau pernah putus hubungan dengan Tuhan Yesus. Janganlah menjauh dari Tuhan apalagi di akhir zaman. Saya ingatkan sekali lagi, bekerjalah untuk upah di sorga. Inilah yang Salomo berhenti lakukan at some point in his life. Tahun keberapa pemerintahnya. Sebelumnya dia punya misi. Dia hidup di dalam misi. Misinya adalah membangun bait suci. Setelah jadi, dia kenapa tidak tanya misi berikutnya apa? Pasti ada. Pasti ada. Ya. Kalau dia mau serius dengan Tuhan, nggak akan berhenti sampai pentahbisan bait Allah. Pasti dia lakukan sesuatu. Buktinya nanti ketika murtad raja-raja, kita kan tahu ceritanya setelah raja kerajaan Israel membelah jadi 2. Terbelah ini bukan multiplikasi tapi perpecahan. 10 suku ikut Israel utara, 2 suku ikut Yehuda. Kalau Anda lihat suku yang utara bobrok semua, nggak ada satupun raja yang benar. Termasuk Ahab di sebelah sana. Raja Ahab itu loh Isabel. Tapi yang di sebelah Yehuda, yang sebelah selatan, masih ada raja baik. Kalau Anda baca raja baik, masih ada PR-PR yang tidak dilakukan Salomo, yang dilakukan oleh mereka seperti Yosia. Dia mengadakan pembaruan. Emangnya kalau bait suci jadi, so what? Kenapa dia tidak angkat ahli Taurat? Ahli Taurat gini bukan orang Farisi yang jahat. Kenapa dia nggak sebar Salomo mengajarkan firman, memastikan bahwa generasi berikutnya ketika dia tinggal di zaman, semoga, kalau Salomo ikut Tuhan, semoga bukan Rehabeam, atau Rehabeam tapi Rehabeamnya jadi waras. Diajari dong firman Tuhan. Jangan berhenti sampai membangun bait suci, muridkan, ajarkan mereka segala sesuatu yang ku perintahkan kepadamu seperti amanat agung. Harusnya dia juga kumpulkan anaknya. Mungkin tidak 1000 lah. Kalau dia tidak murtad kan nggak 1000 selingkuh. Dia kumpulkan, ajari, persiapkan dari kecil. Seperti dia diajari oleh papanya Daud. Kenapa dia berhenti lakukan apa yang dilakukan terhadapnya? Kenapa apa yang baik yang dia terima dia tidak teruskan? Menurut saya Salomo itu bisa langsung tanya, what's my next mission? Kenapa dia cabut dini dari Tuhan Yesus? Kenapa dia putus?
Setelah bait suci jadi, dia puas diri dan berkata, haha jasaku. Lalu dia hidup di luar Tuhan. Kenapa dia tidak terus hidup dalam visi? Kenapa dia tidak bekerja untuk upah di sorga? Kenapa tiba-tiba orientasinya berubah, membahagiakan dan menyenangkan diri sendiri? Awal mula sih oke-oke aja. Kalau Anda baca pasal sebelumnya, dia bangun proyek-proyek besar, lalu mulai masuk ke hobi-hobi. Dia bangun yang namanya, dia buat kebun. Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya di pasal 2, dia bangun kebun, kasih perairan, mulai hobi. Lama-lama jadi nyeleneh, mulai harem atau mulai gundik-gundik. Orang itu ya kalau meninggalkan Tuhan itu tidak langsung jahat, tidak langsung dosa, enggak. Dia mulai dulu suam-suam kuku dan mulai hal-hal yang netral, mulai menggantikan sukacitanya dalam Allah. Dulu dilakukan sebagai hobi saja, sekarang hobinya adalah berhala. Coba Anda lihat ya, orang kalau putus sama Yesus atau mundur, bukan hanya pelayanan di gereja, pelayanan itu bisa juga di rumah. Tetapi kalau orang hatinya sudah tidak berapi-api, mundur, Anda akan lihat hal-hal dulu yang merupakan aksesori di hidupnya akan menjadi esensi. Dia nggak langsung jadi gila, nggak langsung jadi insane. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, dia mulai dengan proyek besar, nggak puas hatinya, nggak bisa mengisi kekosongannya, lalu mulai buat kebun. Dia itu suka gardening, Salomo itu suka begitu. Lama-lama membosankan, kuda pun tidak menarik, lama-lama cewek gua konglomerat kok, kenapa kok dimiliki hanya satu wanita? Di satu titik ketika orang tidak bekerja untuk upah di sorga, mereka akan beri makan hawa nafsu. Salomo, oh Salomo, kalau Anda baca nanti di keturunan-keturunan berikutnya masih banyak PR-nya yang akhirnya dilakukan oleh raja-raja berikutnya. Masih banyak. Jadi ternyata menurut saya misi Salomo bukan sampai mendirikan bait suci. Harusnya masih banyak. Tapi at some point dia berubah setia. Jangan please Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita kerja keras kalau kita putus hubungan sama Tuhan? Yesus berkata di Markus 8, buat apa kau memperoleh seluruh dunia, kau kehilangan yang terpenting yaitu nyawamu. Atau your spiritual life. When your spiritual life is dead, nothing you do is everlasting. Tidak ada apapun yang Anda kerjakan itu bisa kekal dampaknya. Tidak ada. Karena itu nomor satu ini. Untuk apa kita kerja keras? Saya selalu doa begini. Jikalau saya pengusaha. Saya pernah jadi pengusaha. Saya pernah sebentar saja. Pada waktu baru pulang ke Indonesia untuk berdikari supaya saya tidak mengharapkan belas kasih. Diberkati usaha yang ada. Tapi dari awal itu saya doa di kantor, saya masih ingat. Hingga akhirnya staf saya 22 orang. Dibayar oleh kantor yang saya dirikan. Saya waktu itu masih sifatnya penginjil keliling semuanya. Di tahun 1998. Saya masih keliling. Dan mulai bisnis diberkati sama Tuhan. Tapi setiap hari yang saya doakan adalah, Lord, I want to align with you. Saya minta kau pakai pekerjaan kami. Kau pakai bisnis yang saya jalankan ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak mau putus sama Tuhan Yesus. Mau kerja apapun profesinya, pendeta, pengusaha, ibu rumah tangga, whatever apapun, selalu bekerja untuk upah di sorga. Saya masih ingat di kantor kami ada yang terima Yesus. Rekan kami waktu itu, rekan kami, orang luar negeri, orang Hong Kong, terima Tuhan. Rekan kami, orang Brunei Darussalam, pekerjaan kami diekspor waktu itu. Rekan bisnis saya, satu-satu juga dijamah Tuhan. Dan uang yang saya miliki, yang saya dapatkan, saya kembalikan dan muliakan Tuhan dengan harta. Bukan diserahkan semuanya karena perlu modal kerja. Tapi kami selalu punya disisikan, bukan yang tersisa. Tapi yang utama saya selalu berkata, Tuhan buat apa ini semua kalau bukan untuk membangun kerajaan-Mu. Terima kasih kami bisa sisihkan untuk kami perputaran dan untuk kehidupan. Hati itu tidak berpaut pada harta jikalau harta bendamu bertambah. Hati itu berpaut pada sorga. Dan at some point waktu bisnis lagi puncak-puncaknya, Tuhan berkata, let go Philip. Waktu pemuda pelajar mengalami masalah di tahun 2000. Seperti anak-anak rohani ditaruh di depan pintu yatim piatu. Tidak ada yang take care mereka. Saya lepaskan semuanya. Lepaskan rugi semuanya. Untuk bisa pelihara mereka. Memulai pelayanan dengan sah. 1 bulan saya cuma digaji 1 juta rupiah. Saya sudah pegang digitnya banyak juta di tangan atau miliar.
Tiba-tiba lepas 1 bulan, saya cuma terima 1 juta rupiah. Anda kira kita jadi full timer mau cari uang? Tapi untungnya kami sudah diberkati dengan aset-aset yang ada. Dan itu dikelola secara pasif, berkembang dan dapat keuntungan. Saya tidak pernah pengaruh dengan 1 juta rupiah itu. Karena dalam waktu sekejap saya sudah punya fondasi finansial. I let go pekerjaan kami. Not because, bukan karena saya butuh uang. Saya korbankan semuanya demi mengembalakan anak-anak muda yang kesakitan rohani. Beberapa di sini kan jemaat pemasar remasa, mungkin ada dulu. Gara-gara saya lepaskan pekerjaan dan bisnisku. Yang sedang puncak-puncaknya, nembus tembok itu grafiknya. Udah jangan liatin saya begitu. Bekerjalah untuk upah di sorga. Tidak semua jadi full timer, tapi full heart. Coba katakan kanan kirinya, ayo kita full heart. Amin Bapak Ibu Saudara. 2, ini yang penting ini. 2, persiapkanlah penerus kita. Sebab jeripaya hidup kita bergantung padanya. Karena Salomo tidak mengerjakan bagiannya, you know what happened? Berapa ratus tahun kemudian bait suci, malahan bahkan bait suci yang dia dirikan runtuh, ludes, ambles, semuanya itu, tidak ada batu di atas batu lainnya. Hancur total sampai ground floor. Sadarkah Anda bahwa apa yang tidak kau persiapkan akan hancur dalam sehari? Dan itu semua nanti di tangan penerus kita. Siapkan anak-anak kalau Anda sudah punya putra-putri. Miliki waktu dengan mereka. Anda tidak perlu pandai berkhotbah, tapi Anda perlu luangkan waktu kualitas. Beritahu sama mereka apa yang benar dan yang salah. Papa mama jangan mau kalah Hawa sama anaknya soal gadget. Anaknya ngeroyong, gitu aja langsung ya kembalikan. Jangan. Kalau sampai anaknya nangis, diamkan, jangan kembalikan. Kalau dia sudah kecanduan, padahal masih umur 5, masih umur 7. Kalau dia nangis, perang ya perang. Kalau Anda salah, cepat perbaiki. Kalau dia nangis terus, taruhan, 1 jam dia pasti berhenti serak suara. Lalu habis itu sudah selesai nangis, nangis lagi, tinggalin lagi. Jangan dikunci tapi, kunci dia bisa mati. Taruh di tempat yang aman, Papa tidak kembalikan. Kalau kamu sudah selesai nangis, baru boleh makan. Beritahu kalau ada pembantu di rumah, makanan disimpan. Dia kalau berhenti nangis, baru lu kasih makan. Coba kita lihat. Waktu itu, kalau gadget lawan lapar, menang mana? Kenapa papa mama? Langsung kasih lagi. Why? Itukah caramu mempersiapkan penerus? Tapi kalau Anda kasih itu dan Anda takut cabut, dan Anda biarkan demi supaya dia tidak mengganggu aktivitasmu, itu tidak hanya membuat dia atensinya ke tempat lain, tapi membuat dia punya social skill juga mati. Mungkin saya agak keras, tapi saya rasa obat keras dibutuhkan untuk orang-orang tua yang kurang bertanggung jawab hari-hari ini. Ngapain kerja keras? Penerusnya gitu. Dan orang yang seperti itu nanti yang akan mencabut, yang akan memutuskan mencabut selangmu atau tidak suatu hari. Good luck my friend. Untuk apa kita bekerja begitu keras? Kalau kita jelas-jelas sekarang aja tanda-tanda di tanganmu amblas, di tangan anakmu amblas. Ngapain sih? Semoga saya bicara kebenaran. Dan ini mungkin silau menyakitkan, tapi saya rasa ini bisa mengubahkan. Firman itu harus seperti pisau. Ya? Siapa yang sudah mulai membenci saya? Siapa masih mengasihi kepalanya? Angkat tangan. Oh, I love you too. God bless you. Terakhir ya, dengan ini saya selesai. Anda tersiksa dengar khotbah gini, saya lebih tersiksa mengkhotbahkannya. Tapi saya cendekan pusuan yen. Sungguhan saya lihat gitu orang tua, sungguhan saya itu gregetan. Saya kalau diajak perang sama anak saya soal gituan, ayo perang nak. Gua papa lu kok, ayo siapa menang coba. Paling tidak sekarang aku masih pegang uang. Coba lihat lu sama saya, gua kuat mana. Terusin ayo. Mumpung dia belum dewasa, ku jadikan karakternya. Ngapain takut sama anak? Diambil tiktokannya. Umur baru 9, umur 8. Sudah minta punya akun, punya
ini sendiri, sosial media segalanya, salah jalan. Apa yang dia lihat Anda tidak tahu. Mendingannya aja undang pencuri sungguhan masuk ke kamarnya. Anda tidak tahu itu pencuri, pemerkosa, Anda tidak tahu. Soalnya Anda tidak tahu apa yang di feed di sana, Anda tidak bisa kontrol. Umur 8, umur 7 sudah lihat dunia luas. Itu seperti memberikan pohon pengetahuan, sak buah baik dan jahatnya semua di tangannya. Orang tua mesti tobat. Sorry ya kalau saya, enggak boleh sorry. Kebenaran kalau saya minta maaf, enggak sorry. Anda yang harus sorry sama Tuhan kalau Anda melakukan ini. Kalau Anda tidak merasa melakukan ini, ya sudah, tidak apa-apa. Firman ini tidak kena. Bermata dua, Anda dapat bangunannya. Tapi sekarang saya runtuhkan sesuatu dulu. Terakhir ya, sudah itu saya selesai. Mana kok hilang? Tadi di pasal berapa? Ini pasal 2 kok sampai pasal 7 ini gimana? Siapa yang membalik halaman ini ya? Oke. Tak ada yang lebih baik ayat 24 bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Untuk apa kita kerja begitu keras? Nanti ia ingat ya, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Salomo menubuatkan dirinya sendiri bahwa nanti semua yang dia timbun, kalau dia tidak benar, akan bukan hanya hilang, akan ditransferkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya ada suatu pertanyaan, untuk apa kita kerja begitu keras kalau kita tidak hidup benar? Sebenarnya ada sebuah janji Tuhan. Janji ini adalah berkat dan kutuk tergantung kau dan aku di sisi mana menerima perintah ini. Dari sisi kalau kita hidup benar, trust me my friend, mungkin kita bisa slow di depan. Tapi kalau kita benar-benar mempersiapkan jalan Tuhan dalam kehidupan dan keluarga kita, bahkan nanti apa yang ditimbun oleh orang yang salah, Anda akan menuainya. Tapi kalau Anda tidak mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan dalam Tuhan, Anda bisa timbun setengah mati, hilang dalam satu hari, dan itu ke tangan orang yang lebih benar daripada Anda. Dari sini, ini sebuah peringatan untuk kita bekerja demi upah di sorga, dan untuk kita mempersiapkan penerus kita. Dan yang ketiga di sini ada satu perintah yang seolah-olah nyeleneh, ada suatu saran sih. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Poin ketiga, tulis ini, untuk apa kita bekerja begitu keras? Jangan pelit jadi orang, tidak semua benih untuk diberi. Anda juga harus belajar menikmati kehidupan sehari demi sehari. Jangan demi ambisi, engkau kencangi hal-hal yang tidak perlu engkau tahan. Bukan berarti foya-foya, bukan berarti kita itu spendi. Tetapi kita juga harus belajar untuk menikmati berkat Tuhan, karena kita tidak disuruh Tuhan menimbun tanpa tujuan. Perlakukanlah setiap hari sebagai karunia, dan nikmatilah hidup tanpa harus berdosa. Saya tambahkan nikmati hidup tanpa harus berdosa karena ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Sekilas Salomo seperti suruh kita berfoya-foya. Nggak ada yang lebih baik daripada makan, minum, dan bersenang-senang. Padahal enggak, di ayat 25 disclaimer-nya. Karena siapa sih yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Nikmati hidup. Jangan kerja keras saja. Bagi orang yang suka malas, maka jangan pikirkan kenikmatan. Kerja dulu. Nggak kerja, kata Tesalonika, jangan makan. Tapi ada tipe orang yang lain, yang kerja-kerja melulu, tapi pelitnya setengah mati terhadap keluarganya. Untuk orang yang seperti itu, karena mengejar mimpi, aku mau nimbun sebanyak-banyaknya, lalu pensiun dini, jangan-jangan seperti orang kaya dalam ilustrasi Tuhan. Hai orang kaya, hai kamu yang bodoh, malam ini kamu mati, kemanain itu timbunanmu? Mau dipakai siapa nanti kalau bukan diambil oleh staf-stafmu? Ada orang yang pelit sekali dalam dirinya, harus bertanya, untuk apa ya saya kerja keras? Untuk masa depan. Kok bisa yakin masa depan? Tetap kita perlu punya tabungan. Alkitab pun mengajarkan di kitab Amsal, kita harus seperti semut yang mengumpulkan pada waktu panas, supaya pada waktu dingin mereka punya makanan. Bodohlah orang yang punya $100 di tangannya, 100 diberikan atas alasan apapun. Termasuk kalau Anda memberikan kepada orang-orang yang memerlukan, juga bodohlah kalau 100 itu. Karena sebaliknya setelah itu, Anda menjadi orang yang punya kebutuhan dan minta-minta. Anda harus mengelola apa yang di tangan, bukan hanya uang tetapi talenta dan waktu. Jangan kerja-kerja melulu, tidak pernah pelayanan di gereja. Jangan di gereja terus, dan tidak diurusi itu rumah. Anda harus mengelola talenta, yang mana untuk apa. Tetapi setelah kita mengelolanya, ada berkat Tuhan mengalir,
Ada berkat Tuhan yang harus kau nikmati dengan kekasih-kekasihmu yang sah. Bukan kekasih gelapnya, tapi dengan istri anak atau dengan suami anak-anaknya. Orang tua juga bisa mencicipi berkat yang telah kau beri, yang telah diberikan Allah kepadamu. Perlakukanlah setiap hari sebagai karunia. Sekalipun kita perlu tabung dan investasi, bukan yang bodong tapi yang sungguhan. Sekalipun kita perlu minta hikmat Allah, mau taruh di mana supaya kita bisa mengembangkan talenta kita. Talenta dalam hal ini juga bisa harta. Namun demikian ingatlah bahwa masa depan tidak ada orang yang tahu. Belajar untuk bisa menikmati bagian hari ini. Perlakukan setiap hari sebagai karunia. Dan nikmatilah hidupmu tanpa harus berdosa, ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Allah? Why should you enjoy life and get punished by God? Kenapa kita harus menikmati hidup dan dihukum oleh Allah? Ya. Nikmati hidup, perlakukan sebagai karunia. Sebenarnya dosa itu overrated, agak sedikit terlalu overrating, terlalu dilebih-lebihkan. Sebenarnya di Taman Eden itu, semua pohon buahnya boleh dimakan loh. Coba Anda baca. Bukan hanya pohon kehidupan. Pohon kehidupan kalau kau makan, kau punya hidup kekal. Nggak tahu itu persisnya aplikasinya gimana. Tapi di Taman Eden ada satu pohon itu nggak dilarang. Monggo silakan. Tapi nggak tahu gimana mereka itu pengku mempeng aja maunya makan dari pohon terlarang. Pohon pengetahuan yang bau buruk dan jahat. Yang baik dan jahat. Kenapa maunya itu? Dosa itu overrated. Karena itu pohon dibilang jangan, tertariknya hanya pada pohon itu. Padahal pohon yang lainnya itu semua sama enjoy-nya. Tahukah Anda, it's so enjoyable. Anda bisa makan dari mana aja. Kenapa sih harus obsesi makan dari pohon terlarang itu? Sebenarnya di dalam hidup ini banyak kenikmatan. Banyak kenikmatan yang tanpa dibumbu dosa. Saya pada waktu macet ya, kadang-kadang kita itu kan HP-an, kadang-kadang juga HP-an di mobil. Terus terang kalau kita sudah obsesi dengan gadget kan juga bisa. Orang tuanya ya nggak bisa salahkan anaknya belajar dari teladan. Kadang-kadang saya juga salah, kadang di mobil saya beritahu sama anak-anak saya, jangan HP-an di mobil. Tapi nanti saya sendiri HP-an, saya diingatkan oleh anak-anak saya, puji Tuhan, bumerang. Tapi kadang-kadang ya, misalnya kalau lagi macet nih di mana gitu ya, saya itu mikir kenapa ya, kok kita itu kalau ketinggalan HP-nya itu kita gerah. Padahal itu banyak pemandangan indah loh. Kalau lagi macet itu bisa lihat rumah penduduk, bisa lihat di jalanan. Bisa. Zaman dulu, waktu TV masih ada TVRI, hitam putih pun entertainment loh. Kita ini sekarang dosisnya naik. Kalau enggak yang cepat lewat-lewat gitu. Padahal kalau kita kadang-kadang lihat, saya kadang-kadang bisa bayangkan, iya ya nikmat saya taruh HP-nya, saya lihat di kaca, di jendela. Kalau saya tinggal di rumah itu kira-kira saya main kelereng enggak ya? Why not sih? A lot of things you may enjoy loh di hidup ini. Nggak harus dosa, nggak harus nafsu, nggak harus sensual. Orang yang mau bebas rokok misalnya, nggak usah mikirnya ke rokok terus. Ada banyak hal juga sama nikmat sekalipun sakau mungkin berapa hari. Kenapa Anda nggak bisa mikirkan ada banyak hal yang dihalangi karena aku seorang perokok. Itu hal-hal yang sama nikmat. Cuman aku belum ke sana. Why not be open to other enjoyment? Kenapa mikirnya orang-orang yang dalam pornografi, kenapa mikirnya porno melulu? Ada banyak hal itu yang enak. Misalnya sport, hobi tertentu, itu fine, thank you. Be open. Nikmati hidup tanpa harus berdosa. Karena kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. So we have the right to say, kita punya hak berkata, no need my friend, nehi kusi-kusi he. Gak perlu aku berdosa in order for me to be happy. Bapak ibu saudara, ada banyak hal itu yang dapat kita nikmati. Perlakukan setiap hari sebagai karunia. Buat apa sana kerja keras menyiksa diri? Bagi orang yang malas, ini bukan firman untukmu. Firman untukmu adalah bekerja keraslah. Tapi bagi orang yang bekerja keras, tapi yang gak bisa nikmati hidup, tidur pun gak nyenyak. Listen to me. Buat apa sana kerja keras? Kalau tidak bisa merasakan karunia Tuhan tiap hari. Dan bisa menikmati. What for? Dan Anda bisa menikmati banyak hal dalam Tuhan tanpa harus embel-embel dosa. May God bless you. Semoga Anda punya perspektif yang benar. Semoga gereja ini seimbang dalam kehidupan. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you. Shalom sobat Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya? Yang diberkati katakan saya. Haleluya. Saya percaya semuanya kita yang telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, semuanya pasti diberkati. Amin. Haleluya. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan dan yang senantiasa
senantiasa melakukan kehendak-Nya, melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar saja. Kita berjuang hari lepas hari untuk selalu mengenali firman Tuhan di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Jangan khawatir, jangan ragu. Tuhan pasti tolong setiap kita anak-anaknya yang ingin melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa saat ini untuk saudara, kiranya Tuhan Yesus Kristus Allah yang mulia, yang senantiasa menyertai, memberkati, membentengi saudara-saudari sekalian dimanapun saudara-saudari berada, dan apapun yang saudara kerjakan, semuanya Tuhan berkat. Jadilah di dalam nama Yesus. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati.